Gitu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Mafda ini bisa kembali menyapa seluruh masyarakat Kabupaten Kolaka dalam acara Live Talk dengan beberapa narasumber spesial pada malam hari ini dengan tema spesial dan menarik, yakni generasi milenial Kolaka Kota Layak Pemuda. Bersama saya telah hadir di Comment Center Bang Firlan Alimsyah yang merupakan Sekretaris Komisi 1 DPRD Kabupaten Kolaka. Selamat malam Bang Firlan. Ya, kemudian selanjutnya ada Bung Asrul Syarifuddin, merupakan Ketua KNPI Kolaka. Selamat malam. Gimana kabarnya, Bang Alu? Iya. Dan selanjutnya ada Bapak Muhammad Jusrin Jafar, Esos. Selamat malam Pak Jusrin, selaku PLT Dispora Kabupaten Kolaka. Dan saya juga akan menyapa narasumber spesial pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Hairil Adha MSI. Selamat malam, Pak Hairil. Kepala Bidang Pemetaan Kewirausahaan Pemuda malam. Kemenpora. Iya. Gimana kabarnya Pak Hairil? Alhamdulillah baik. Iya. Selanjutnya saya juga menyapa Pak Edi Soeharto, Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Moskow. Selamat malam Bang Edi. Selamat siang waktu Mbak. Iya, selamat siang waktu Moskow ya, beda 5 jam ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Baik, pada malam hari ini dengan tema generasi milenial Kolaka Kota Layak Pemuda, saya ingin ke Bang Asrul Syarifuddin terlebih dahulu. Nah, kalau kita melihat Kabupaten Kolaka ini dengan berbagai corak dari pemudanya itu sendiri, sebetulnya apa sih yang beda dari pemuda ini dengan kaum tempo dulu seperti itu? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini saya sangat selaku Ketua DPD KNPI Kabupaten Kolaka, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kolaka, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informasi, karena dengan mengangkat tema ini kami merasa pemuda di Kabupaten Kolaka sangat diperhatikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kolaka. Terus selamat malam Pak Kadis, Pak Dewan, dan narasumber kita dari Moskow dan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bicara pemuda hari ini, apa sih bedanya dengan pemuda yang di zaman dulu? Sesuai dengan tema kita malam ini, generasi milenial. Ada hal yang membedakan sangat substansial dari generasi dulu dengan generasi sekarang atau generasi milenial. Apa itu? Dalam hal penggunaan teknologi, terutama teknologi internet. Itu yang sangat membedakan kita, anak muda sekarang dengan anak muda di zaman dulu. Sehingga ini yang akan menjadi peluang yang sangat besar bagi generasi milenial zaman sekarang atau generasi muda zaman sekarang, karena bicara generasi milenial ya anak muda, karena rentan usianya antara 16 sampai 34 tahun lah kira-kira. Jadi karena keunggulan itu, kitalah yang paling berpeluang menikmati zaman sekarang, zaman perkembangan internet, semua dipasarkan melalui media internet, Facebook, media sosial dan lain-lain. Jadi semua perkembangan ekonomi sekarang beralih ke media internet, media teknologi. Jadi siapa yang paling berpeluang untuk mengambil itu ya anak-anak muda, karena kitalah yang paling melek dengan teknologi itu. Ya, saya kira itu yang mendasar. Kalau kita bicara soal teknologi, nah sekarang juga ada yang berkecamuk artinya di kaum pemuda ini. Misalkan saja mengikuti tren untuk terlihat keren, bahkan dengan adegan-adegan yang mungkin berjoget-joget memanfaatkan sosial media, tetapi dalam tanda kutip yang agak ekstrim seperti itu seperti apa? Makanya saya lihat kita harus melihat apa yang dikembangkan oleh
pemerintah saat ini, baik pemerintah pusat, daerah, provinsi maupun di kabupaten. Dari aturan-aturan yang mereka keluarkan, baik itu di tingkat undang-undang, peraturan pemerintah, Perpres, maupun peraturan Kementerian Pemuda dan Olahraga, itu selalu menekankan kepada 3 hal. Yang pertama penyadaran, pengembangan pemuda, dan pengembangan potensi kewirausahaan, kepemimpinan, dan kepeloporan pemuda. Berbicara tentang hal itu tadi, makanya kenapa ini menjadi titik berat perubahan yang ingin dilakukan oleh pemerintah, yaitu di hal penyadaran. Penyadaran ini misalnya penyadaran persoalan akhlak yang mulia, menjauhkan anak-anak muda dari sifat-sifat yang buruk seperti radikalisme, dan lain-lain. Maka hal itu yang harus ditekankan sekarang. Makanya kami juga di KNPI selalu menekankan itu. Makanya kegiatan-kegiatan kami seperti penyuluhan tentang penyadaran narkoba, bermedia sosial yang baik. Makanya kita tekankan ke hal-hal yang gitu. Yang sifatnya konstruktif. Ya, konstruktif untuk menyadarkan anak-anak muda. Karena kalau tidak disadarkan, kegiatan-kegiatan seperti itu ini teknologi yang berkembang saat ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh anak muda. Itu bicara tentang pemuda di Kolaka. Nah, kita coba ke Mas Edi. Gimana sih pemuda-pemuda yang ada di kota Moskow? Apa yang membedakan dengan barangkali dari segi semangat ataupun motivasi yang dibangun di sana? Seperti apa, Pak Edi? Terima kasih, Mbak Magda. Jadi sejak tahun 90-an, perestroika glasnost, Rusia kan kemudian menjadi negara yang demokratis gitu ya, dalam tanda kutip. Jadi kebebasan berpendapat, kemudian ekspresi relatif hampir sama dengan Indonesia. Lebih mirip barangkali ada kalau kita bandingkan seperti zaman Orbannya lah gitu. Zaman Orban kita sedikit banyak hampir sama dengan situasi sekarang. Tapi in terms of berkarya berkreasi, kita catat misalnya banyak entrepreneur, pengusaha, terutama di bidang startup gitu, yang adalah kaum muda. Misalnya di sini salah satu orang kaya di Rusia sekarang adalah Ibu Senia. Ibu Senia ini pemilik dari online shop Burberry. Jadi ini merupakan masa-masa keemasan juga bagi generasi yang aktif, bagi generasi yang inovatif gitu ya, dan sangat handy terhadap perkembangan dunia internet. Ya, sebagai koordinator fungsi ekonomi KBRI Moskow tentu banyak melibatkan misalkan saja di kemitraan yang juga melibatkan kaum muda. Nah, ini seperti apa? Apakah kaum muda di sana banyak terlibat dalam proses misalkan saja persoalan investasi ataupun pariwisata? Seperti apa, Pak Edi? Ya, pelaku. Jadi begini, kita bicara misalnya kunjungan wisatawan Rusia ke Indonesia. Tahun lalu itu angkanya 158.000 lebih. Demografinya lebih dari 50% adalah milenial. Artinya kue daripada pembangunan itu sudah dinikmati oleh kalangan milenial gitu ya, yang aktif mereka dalam bisnis. Ada beberapa wadah bisnis pemuda juga yang aktif baik di dalam komunikasi dengan kami maupun kami fasilitasi untuk berkolaborasi dengan bisnis dari Indonesia. Gitu. Ya, dan terus seperti apa dari pemerintah sendiri melihat bahwa Indonesia dengan berbagai kreativitas dari kaum mudanya ini, apakah dari Kementerian Luar Negeri ada upaya-upaya khusus yang telah dilakukan untuk memberikan stimulasi kepada kaum muda di Indonesia? Kalau kita berbicara dari perspektif Rusia sendiri, banyak kegiatan-kegiatan, misalnya untuk Kazan Summit ya, mereka mengundang pemuda-pemuda dari Indonesia, terutama diplomat ya, dari negara-negara anggota OKI. Kemudian di dalam kerjasama kebudayaan,
kita punya program namanya program seni budaya ya, memberikan beasiswa kepada anak-anak muda dari Rusia untuk belajar bahasa dan belajar budaya di Indonesia. Ada program yang 6 bulan, ada program yang 1 tahun. Jadi ini juga merupakan jembatan untuk meningkatkan saling pengertian di antara kedua kalangan pemuda di kedua negara. Iya, Di KBRI sendiri, setiap pemuda yang ada di seluruh jazirah Indonesia itu berhak untuk bisa melakukan sharing dengan negara-negara luar, seperti itu Pak Edi. Iya betul. Jadi sekarang kan dunia sudah sangat terbuka ya. Jadi entah itu melalui beasiswa, entah itu melalui pertukaran pelajar, atau kalau kita berbicara konteksnya perusahaan, kita juga kan ada exchange program antar mereka. Kalau kita perhatikan misalnya saya waktu ke Belarus, itu ada beberapa pemuda Indonesia sebagai chef yang bekerja di hotel di sana. Dan itu orang-orang kita yang sangat membanggakan karena mereka juga bisa berkarya di negara yang sangat jauh dari Indonesia, dengan keahlian tertentu. Iya, dan pemuda-pemudi Kabupaten Kolaka juga pastinya bisa berkesempatan seperti itu Pak Edi ya. Oh iya, betul sekali. Iya. Nanti saya akan berbicara peluang bisnis kalau diizinkan. Iya, baik. Selanjutnya saya coba ke Pak Jusrin selaku PLT Dispora saat ini. Nah, apakah melihat isu kepemudaan ini cukup dibahas di Dispora dan sudahkah ada kegiatan-kegiatan khusus dari pemerintah yang dicanangkan seperti itu, Pak? Terima kasih. Kalau kita bicara kepemudaan, pembangunan kepemudaan kan kita selalu berorientasi bahwasannya muaranya adalah pelayanan kepemudaan. Iya. Karena kita bicara pelayanan kepemudaan di dalamnya itu kan banyak. Kita bicara potensi, kita bicara wirausaha, kita bicara peluang, kita bicara karakteristik, pola berpikir dan banyak di dalamnya. Kami di Dispora kebetulan baru kurang lebih 2 bulan kami dipercaya menjadi pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka. Iya. Langkah-langkah yang kita lakukan sebenarnya tahun kemarin sudah sangat luar biasa. Pertama, kita bangun komunikasi dengan teman-teman kita, OKP yang ada, teman kita dari teman-teman KNPI, sangat luar biasa respon, dan mungkin ke depan ini ada semacam program yang akan kita buat bersama terkait dengan bagaimana pemuda. Ya, apakah ada kegiatan yang benar-benar lebih spesifik yang kemudian menunjang untuk Kolaka bisa menjadi masuk dalam Kolaka Kota Layak Pemuda seperti itu? Kalau kita bicara layak, Kolaka sangat layak. Kami sekarang tidak terlalu berbicara banyak. Fakta sekarang yang kami lakukan seperti di kantor kami, kebetulan di depan itu adalah gedung olahraga, stadion. Di sana kita buka sekarang ruang publik. Iya. Siapapun yang datang terkait dengan urusan-urusan generasi muda, kita buka peluang. Urusan perpustakaan, urusan ekonominya, urusan olahraganya, kita buka di sana. Dan kita berharap dari teman-teman OKP yang khususnya KNPI, bagaimana nanti yang kita syukuri, karena satu-satunya saya lihat yang luar biasa Kabupaten Kolaka punya sarana yang luar biasa, berada di pusat kota, luas lagi. Harapan kedepannya yang kita lakukan sekarang sangat luar biasa. Kebetulan kami dalam tahun ini di samping itu kan banyak sarana-sarana olahraga yang kita sudah bangun. Kita tinggal tingkatkan pengawasannya, pembersihannya. Sekarang di lapangan golf sana sudah selesai, lapangan tenisnya bersih, siap dipakai. Dan setelah kita lihat hampir tiap sore ramai di sana. Iya. Artinya untuk mencapai Kota Layak Pemuda artinya banyak indikator. Nah, saya ke Bang Firlan. Ini salah satu indikator adalah tentang regulasi yang melibatkan kaum muda atau memberikan kesan bahwa legislasi ini betul-betul mengcover segala kepentingan kepemudaan. Nah, seperti apa Perda yang tengah barangkali sedang dalam proses pembuatan seperti itu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tak lupa saya menyapa seluruh narasumber pada malam hari ini. Dan terima kasih atas kesempatan yang kesekian kali untuk berbicara di Comment Center ini. Jadi ketika saya dihadirkan di sini, saya sudah menebak bahwa host kita yang cantik ini akan menanyakan kepada saya persoalan legislasi. Persoalan saya ada di DPR. Dalam perspektif ini sebenarnya saya akan angkat 2, perspektif kepemudaan dan perspektif saya berlegislasi sebagai anggota DPRD Kabupaten Kolaka. Menyambung dan menyoal apa yang disampaikan host kita terkait
Ini harus kita pahami bahwa kota ataupun kabupaten layak pemuda itu adalah bagian dari pelayanan kepemudaan. Seperti disampaikan tadi PLT Kadispora bahwa memang seperti itu. Nah, ini yang harus kita pahami, tidak bisa langsung menuju kota layak pemuda ataupun kabupaten layak pemuda ketika dua kategori ini tidak bisa terpenuhi. Yang pertama tadi cocok disampaikan adalah Raperda. Raper ini kan bisa dari sebelah, bisa juga dari legislatif. Yang kemudian yang kedua yang harus kita penuhi segera adalah adanya gedung pemuda. Ini yang belum saya lihat ada di Kolaka. Makanya ketika ditanyakan seperti ini, maka saya bilang ekstensi pemuda juga di Kolaka, Kabupaten Kolaka seharusnya ini beriringan dan berimbang. Cocok tadi Ketua KNP menerangkan kepada kita bagaimana peran pemuda di Kabupaten Kolaka. Tetap di lain sisi saya melihat juga adanya belumnya optimalisasi atau maksimalnya peran pemuda. Semisal saya minta maaf, di Kolaka itu karena saya juga kemarin pengurus KNPI bahkan sudah 3 periode, saya melihat banyaknya OKP pemudaan yang memang minta maaf dalam tanda kutip belum memaksimalkan organisasinya. Saya melihat banyak organisasi yang ketika akan aktif itu ya ketika akan ada munas, ada musyawarah nasional, bahkan acara-acara seremonial yang ada di daerah. By momentum seperti iya, seperti jadi memang kalau kita diskusi untuk kota, kabupaten layak pemuda ini memang kriterianya banyak. Tetapi dua ini yang saya pandang ya sama-sama kita optimalkan. Jangan sampai saya minta maaf di Kolaka juga ini sudah banyak perda-perda yang kemudian mati suri. Apalagi ketika adanya perda ini kemudian tidak diikuti dengan semangat menuju kabupaten layak pemuda, saya rasa ini akan jatuh. Nah, sementara minta maaf, kabupaten kota layak pemuda itu adalah bagian dari konten pelayanan kepemudaan. Ya, kalau kita sebagai sudah orang menyusun, yang bergelut di dalam rahim perundang-undangan, tentu kita tidak mesti pesimis terhadap perda tersebut. Nah, sekarang progresnya itu sudah sejauh mana? Ya, jadi begini, kalau berbicara progres ini kan ada tahapan. Kalau di DPR itu jelas, ada namanya Bapemperda, Badan Pembuat Peraturan Daerah. Ini tahun ini sebenarnya salah satu anggota kami juga sudah mewacanakan, tetapi di tengah COVID-19 ini tidak usah dijelaskan. Mungkin sudah pahamlah masyarakat Kabupaten Kolaka ada namanya refocusing. Nah, ini sehingga perencangan perda yang ada di Kabupaten Kolaka terkait kepemudaan ini mungkin akan terhambat, bukan berarti tidak ada, tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan seperti itu. Baik, saya ke Pak Hairil Adha. Nah, di Kemenpora sendiri tentu sudah ada beberapa kali penghargaan Kota Layak Pemuda yang dilakukan. Nah, ini kalau kita melihat apa sih sebetulnya goals atau tujuan utama dari Kemenpora melakukan ibarat kata ini kan seperti melakukan pengawasan tetapi desainnya dalam bentuk penghargaan, jadi kesannya itu lebih dinamis seperti itu. Gimana Pak Hairil? Baik Mbak, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terima kasih kepada Pak Kadispora, Pak Ketua KNPI dan Bapak Anggota Dewan, Bapak Edi Suharto di Moskow. Luar biasa dan terutama kepada Mbak Mabda yang sudah mengundang saya untuk bicara sejenak dalam diskusi pada malam hari ini. Pertama Mbak, benar apa yang dikatakan oleh anggota Dewan bahwa perda itu adalah pertama kali yang harus dimunculkan di dalam layanan kepemudaan. Nah, banyak juga perda-perda yang mati suri seperti yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi, itu yang tidak terimplementasikan disebabkan mungkin karena hanya sebatas perda yang dikeluarkan tapi tidak didukung oleh anggaran yang memadai untuk kegiatan-kegiatan dalam perda tersebut. Oleh sebab itu tidak heran banyak Kadispora yang merasa bahwa ketika dia dipindahkan ke Kadispora merupakan tempat buangan atau tempat kering karena perdanya banyak tapi duitnya nggak ada di Kadispora. Nah, ini yang bahaya buat kita semua. Padahal kita punya bonus demografi. Yang mungkin adik-adik KNPI juga tahu bahwa kita di 2030 itu khususnya sekitar 16 sampai 30 juta pemuda produktif nanti yang kita miliki. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini bukan merupakan satu ancaman yang sangat luar biasa buat kita semua. Oleh sebab itu Pak Kadispora harusnya berbangga punya anggota dewan yang punya perda kepemudaan.
Tapi bukan hanya sekedar bangga Pak, tapi tuntut duit untuk kepemudaan itu harus ada. Nah, kami tahun 2019 ini Kemenpora ya karena memang adalah tahun pergantian pemerintahan ya. Jadi memang anggarannya lebih banyak kepada kepresidenan. Nah, tahun 2021 insya Allah kegiatan kepemudaan DPR sudah sepakat dengan kita di Kemenpora itu akan lebih banyak lagi dan mudah-mudahan dana dekonsentrasi yang tadinya tercabut di tahun 2018-2019 bisa dimanfaatkan kembali oleh daerah-daerah untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan. Itu kabar baiknya dari pemerintah pusat. Nah, itu satu dari saya Pak. Yang lebih Gimana, Mbak? lagi dari segi kegiatan barangkali seperti itu, apakah ada formulasi baru yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya? Dari kami Kemenpora Pak, memang seperti yang disampaikan oleh Ketua KNPI tadi, Mas Rul tadi, bahwa pemberdayaan pemuda, penyadaran pemuda itu dalam rangka melindungi para pemuda dari korban radikalisme, daripada kekerasan, lalu narkoba, nafsa. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama. Oleh sebab itu, solusi untuk Kemenpora atau solusi daripada Dispora seluruh Indonesia adalah berkolaborasi. Karena tanpa kolaborasi, anggota dewan mengeluarkan perda tapi nggak ada duitnya nggak bekerja juga. Nah, makanya kolaborasi antar dinas komunikasi Informatika, berkomunikasi dengan BNN, itu bisa kita manfaatkan bersama. Jadi nggak usah takut Pak Kadis, walaupun sekarang PLT saya doakan menjadi Kadis insya Allah. Ya, dengan adanya kawan-kawan di KNPI, insya Allah itu merupakan satu nilai poin yang bagus. Biasanya kan kalau anak-anak KNPI itu minta petunjuk ya. Jadi cuma minta petunjuk aja, ujung-ujungnya duit. Iya, petunjuk tanda kutip, Mas ya. Baik, ya kita masih akan lanjut sesaat lagi, tetap di Live Talk.
mutlak yang harus kita lakukan sehingga anak-anak muda ke depan menghadapi bonus demografi bisa betul-betul memanfaatkan momentum itu. Karena jangan sampai bonus demografi justru menjadi petaka demografi untuk kita, terutama Kolaka. Kolaka sekarang kalau kita hitung berdasarkan data BPS lebih dari 50% kalangan anak mudanya. Mulai dari umur 16 tahun sampai 40 tahun lah saya hitung, karena saya bicara KNPI batas usianya mulai 16 tahun sampai 40 tahun. Kita sudah masuk bonus demografi. Yang ini yang harus kita manfaatkan. Peluang ini yang harus kita manfaatkan. Anak-anak mudanya harus lebih kreatif, karena ciri anak muda itu memang harus kreatif. Makanya pengembangan sumber daya manusianya harus kita kembangkan. Dengan yang pertama tadi, bagaimana kita mengembangkan pola kepemimpinannya anak muda, karakternya, akhlaknya, semua hal-hal bagaimana mengembangkan kepemimpinan pemuda, hal-hal yang itulah yang kita dorong dalam program-program kepemudaan sekarang. Terus yang kedua, bagaimana ke depan anak-anak muda ini tidak lagi hanya mengharapkan bekerja di dunia pegawai negeri sipil, jadi karyawan BUMN, jadi karyawan BUMD. Makanya kita mengedukasi anak-anak muda agar mereka mau menjadi wirausahawan muda. Makanya sekarang nggak apa-apa jor-joran dalam segi bisnis dan kewirausahaan. Iya, nggak apa-apa. Makanya kemarin ini juga sebagai bagian upaya KNPI sebagai yang paling pertama, sebenarnya bisa dikatakan yang paling pertama mewacanakan paling kencang Kolaka ini menjadi kabupaten layak pemuda itu KNPI. Kita yang mewacanakan pertama di media sosial, bahkan di kegiatan-kegiatan yang kami lakukan sampai di 12 kecamatan yang kami roadshow kemarin, kita sampaikan Kabupaten Kolaka ke depan di 2020 harus mendapatkan predikat kabupaten layak pemuda. Salah satu indikatornya adalah harus ada gedung pemuda. Ini sudah kita dorong pembicaraan di tingkat di DPRD, persoalan anggaran, terus di tingkat eksekutif juga, di Pak Kadisnya, Pak Bupati, Kepala Bapeda, kita dorong bahwa kita ini mengejar predikat kabupaten layak pemuda. Indikatornya harus ada gedung pemuda. Yang kedua, kita mendorong pusat kreativitas pemuda. Karena dalam indikator kabupaten layak pemuda, selain indikator regulasi tadi, ada juga indikator anggaran. Anggaran ini dari mana? Selain pemerintah ada juga badan usaha. Kita ada Antam, kita ada Vale, kita ada badan usaha yang lain. Kemarin KNPI secara resmi sudah audiens ke Antam. Yang paling ditekankan adalah bagaimana Antam berkontribusi atau badan usaha ini berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur kepemudaan. Salah satunya sentra kreativitas pemuda. Kami dari beberapa opsi kemarin yang ada di Kabupaten Kolaka, kita mengusulkan yang tadi dibahas oleh Pak Kadis adalah gelora. Gelora yang ada di depan stadion itu. Makanya los-los yang ada yang kosong itu yang selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh cabang olahraga, kita bisa manfaatkan menjadi los untuk anak-anak muda untuk berwirausaha. Artinya menyulap gelora dan ini sekarang sudah mulai jalan. Jadi baik. itu bukan hanya wacana yang kita gembar-gemborkan di luar, tapi sekarang 1-2 kelompok pemuda, komunitas pemuda masuk ke situ, tapi rata-rata atas nama komunitas pemuda. Saya ke Pak Edi Soeharto. Pak Edi, ini kalau kita melihat antusias dari pemuda-pemudi Kolaka dalam berwirausaha, kemudian melek terhadap bisnis. Nah, kalau dari pandangan fungsi ekonomi, apakah benar-benar memungkinkan kaum muda ini untuk bergelut dalam dunia bisnis? Seperti apa, Pak Edi? Terima kasih, Mbak. Jadi saya bicara dulu ada kerjasama yang baik antara Rusia dan Indonesia. Kita menawarkan beasiswa, terutama kebudayaan dan bahasa. Mereka juga menawarkan beasiswa. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh pemuda di Kolaka. Jumlahnya itu setiap tahun ada 160 orang. Dan kebanyakan dari peserta atau beasiswa dari Indonesia itu adalah untuk bisnis, untuk teknis dan untuk jurusan-jurusan yang lain. Jadi Rusia memang sangat unggul kalau kita berbicara masalah teknik. Belakangan jurusan-jurusan bisnis juga sangat maju. Misalnya kita kenal sekolah
Higher School of Economics di sini, yang sekarang menjadi sekolah nomor 1 di Asia. Kalau dilihat dari peringkat dunia, ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan tentunya oleh pemuda-pemuda di sekolah-sekolah. Nah, kemudian di sini yang saya perhatikan memang fasilitas, entah itu fasilitas olahraga, entah itu fasilitas untuk pelatihan bisnis, saya sering melihat sangat terbuka, ya, dan sangat banyak dilakukan. Bentuknya macam-macam, kadang-kadang untuk UMKM, kadang-kadang untuk pemuda. Jadi ini fasilitas-fasilitas yang dilakukan atau ditawarkan oleh pemerintah kepada pemuda yang ada di Rusia. Iya. Nah, kalau kita melihat apakah ada peluang-peluang yang sudah nasional seperti itu yang belum maksimal dimanfaatkan selain dari sisi yang tadi yang Mas Edi jelaskan? Iya. Jadi itu hal lagi kalau memang ada bisnis praktis begitu, ya, yang pengusaha ataupun pemuda dari Kolaka berminat, KBRI bisa memfasilitasi. Kami punya database pengusaha-pengusaha di bidang-bidang tertentu. Kami juga punya kegiatan-kegiatan yang membantu UMKM, termasuk pemuda di sana, untuk berpromosi, untuk melakukan promosi di Rusia. Jadi ini tentunya dari tahun ke tahun kualitasnya kita perbaiki. Kemudian dari tahun ke tahun kita juga pastikan bahwa fasilitasi tersebut bermanfaat untuk kedua belah pihak. Iya, artinya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah ini juga ada kaitannya dengan upaya untuk menyampaikan dari sisi kaum muda, menyampaikan misi-misi perdamaian seperti itu, Pak Edi. Iya, betul sekali. Jadi ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lain yang kita fasilitasi, kita jembatani gitu, ya. Khususnya kalau kita berbicara, taruhlah Indonesia yang ingin memanfaatkan Rusia gitu. Nah, kita selalu memberikan edukasi akan kesempatan tersebut. Iya, baik. Selanjutnya Pak Jusrin. Nah, ini di Diaspora Kabupaten Kolaka tentu kita sangat berharap bahwa ada upaya-upaya yang lebih spesifik lagi yang mungkin bisa saja dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kolaka. Nah, untuk harapan sendiri dari pihak Diaspora kepada kaum muda untuk melek terhadap berbagai situasi dan kondisi yang tengah ada saat ini. Terima kasih. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya singgung dari Ketua KNPI terkait dengan sarana gedung pemuda yang representatif dan harus kita akui. Tapi oleh Pak Bupati menyampaikan kepada kami seharusnya tahun ini sudah bisa action. Baik itu tataran perencanaan pengawasannya, mudah-mudahan ke depan ini persoalan-persoalan yang kita hadapi terkait dengan corona ini, COVID-19 ini bisa lewat. Mungkin tahun 2021 bisa kita lakukan itu. Harapan kita pemuda kami di Diaspora intinya memberi ruang yang cukup luas terbuka itu. Apa yang disampaikan oleh Ketua KNPI tadi sebenarnya itu sudah terprogram semua di Diaspora terkait dengan pelatihan, wirausaha, semua sudah ada. Kita kan artinya sudah tersusun rapi, implementasinya yang masih dipertanyakan seperti itu, Pak, ya? Persoalannya ini semua sudah dirancang, kita sudah duduk bersama ini. Ini kan membangun kepemudaan ini bukan hanya kita sendiri, bukan hanya Diaspora. Semua adalah stakeholder di dalamnya. Baik itu pemuda, teman-teman dari DPR, instansi yang lain, semua harus bekerja sama. Tetapi apa yang dikatakan tadi teman legislatif, semua akan berjalan, tetapi kita punya masalah dengan munculnya di corona, otomatis hal-hal yang kita sudah rancang berubah dengan sendirinya. Tapi harapan kita mudah-mudahan ini bisa lewat. Kita berdoa tahun 2021 kita akan menata ke depan, apalagi teman-teman legislasi ini sangat mudah. Apakah sudah ada bayangan